Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sore hari ini di tanggal 21 Februari 2021, benar? Ya, di sore hari ini kita ada acara yang sedikit menyentuh di pandemik ini. Kita mencoba untuk tetap berkarya, memberikan terobosan baru melalui virtual ya. Kita bikin acara lewat virtual. Ini komunitas musik Cirebon Timur memperkasai ataupun membuat acara, yaitu acara soft launching album kompilasi COVID-21 KMCT atau COVID-21 komunitas musik Cirebon Timur. Kompilasi community virtual demo ya 2021. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini. Mungkin yang lagi di rumah bisa nonton langsung di live IG di komunitas musik Cirebon Timur, dan juga di Facebooknya komunitas musik Cirebon Timur, di YouTube-nya juga di KMCT Channel ya, pakai H, jangan lupa pakai H, KMCT Channel. Dan juga kita di sore hari ini sudah kedatangan pengurus-pengurus komunitas musik Cirebon Timur. Di samping saya ada Mas Adi Mulyadi selaku ketua komunitas musik Cirebon Timur 3 periode ya. Ya, yang kedua di sampingnya Mas Adi ada Mas Ipul, sapaan akrabnya ya, pemilik gitar gebang juga. Ya, ini ada Mas Ipul selaku Menpro ya, wah Menpro bahasanya ya, manajemen program dari komunitas musik Cirebon Timur. Dan di ujung ada Mas Rojito, ini selaku seni budaya dan juga yang memperkasai kompilasi album KMCT. Alhamdulillah ini ada 3 sosok yang diakui kinerjanya di komunitas musik Cirebon Timur seperti itu. Oke, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Mapu Haidir sebagai host ataupun Master of Ceremony ya, kalau di bahasa Inggris saya seperti itu. Oke, di sore hari ini untuk yang pertama, sebelum kita lanjut, ada acara-acara, ada 2 session ya. Yang pertama, session pertama kita akan membahas tentang kepengurusan KMCT. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari saya untuk rekan-rekan ataupun mas-mas yang ada di samping saya ini yang bertiga. Nanti mungkin ada perihal tentang KMCT, apa sih itu KMCT, langkah kedepannya itu seperti apa, dan juga ya kesan dan pesan untuk kedepannya komunitas musik Cirebon Timur itu mau seperti apa gitu. Ini sudah menginjak di tahun yang ke-5 ya, di tahun yang ke-5. Sudah 5 tahun jalan. Kalau anak mah lagi lucu-lucunya, giginya baru ada beberapa gitu ya, lagi unyu-unyu gitu. Tapi alhamdulillah semoga KMCT kedepannya tetap stay dengan regenerasi yang lebih baik dan lebih inovatif lagi kedepannya seperti itu. Oke, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang pengurusan KMCT. Nanti yang kedua ada membahas tentang kompilasi community virtual demo ataupun kompilasi album KMCT. Yang pertama dulu, sekarang kita langsung aja ke yang pertama ya, di acara yang pertama ataupun ya sebentar kita iklan dulu. Ini ada mas-mas ganteng yang oke. Makasih mas. Oke, lanjut ya. Di yang pertama ini ada kepengurusan KMCT. Mungkin untuk yang pertama saya akan menanyakan langsung ke Mas Adi. Kita salam dulu Mas Adi. Oke, jangan lupa menggunakan masker dan juga cuci tangan dengan hand sanitizer. Ya, kalau kata bahasa sininya mas, tiba-tiba sanitizer gitu ya. Kita santai mas ya, jangan terlalu terbebani atau jangan terlalu kaku. Ini kita santai aja, jangan kayak di wawancarai tentang apa kepemerintahan, enggak. Kita santai aja karena musik itu global bahasanya. Jadi udah santai aja. Toh sebenarnya sih kita ada asbaknya tapi nggak ada rokoknya, nggak apa-apa ya. Kita menghormati ya, menghargai ya. Jadi santai aja. Dan ini ada Mas Adi di samping saya, Ketua Komunitas Musik Cirebon Timur,
yang alhamdulillah sekarang masih menjabat dan masih setia kepada komunitas musik Cirebon Timur. Oke, Mas Adi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, insya Allah sehat. Sehat. Gimana Mas Makbub kabarnya? Alhamdulillah sehat, kan semalam udah ketemu. Oh iya. Bercanda. Ya itu ada ini Mas Adi. Mas Adi, ini saya sebelum menanyakan ke Mas Ipul dan Mas Rojito, kita ke Mas Adi dulu. Ini pertanyaan yang mudah tapi berat sebenarnya. Mudah tapi kalau dijawab ya kedepannya seperti apa segala macam gitu ya. Ini yang pertama masih mudah ya. Apa sih KMCT itu? Apa sih komunitas musik Cirebon Timur itu? Versinya Kang Adi itu seperti apa? Gitu. Terima kasih buat Mas Mabuk. Sebelumnya mungkin saya mau sapa-sapa dulu lah yang ada di sini. Selamat sore Mas Ipul, Mas Rojito. Semoga sehat selalu buat Mas Mabuk juga. Ya, terima kasih buat teman-teman yang di rumah masih stay. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu KMCT. Mungkin gambaran besarnya kalau KMCT itu adalah komunitas musik Cirebon Timur yang isinya itu para penggemar musik terbuka ya, yang berada di Cirebon Timur dan ingin berkreativitas dalam bidang seni dan musik. Itulah gambaran besarnya tentang komunitas musik Cirebon Timur. Itu hanya penggemar saja gitu. Iya. Ya, mungkin penggemar, mungkin pelaku semuanya. Oh, jadi bisa pelaku musik, bisa pengamat musik juga bisa mungkin ya. Penikmat musik juga ya bisa itu iya. Ya. Jadi global. Itu genrenya dibatasi atau tidak, Mas? Tidak. Tidak. Di sini di KMCT memang all genre lah. All genre. Iya, kita menerima semua all genre. Bahkan ada yang tidak main musik tapi masuk KMCT ya? Banyak. Iya, nggak bisa main musik tapi dia lebih aktif di organisasinya mungkin. Iya, betul. Tentang persyaratannya mungkin di bisa jadi di teknik lobbying gitu ya. Iya, betul. Ya, bisa jadi seperti itu mungkin ya. Ya, jadi buat teman-teman yang di rumah, jadi tidak hanya anak band saja ataupun pelaku musik saja yang boleh masuk KMCT. Jadi teman-teman yang suka musik tapi kalian tidak bisa, bukan tidak bisa ya, belum bisa mungkin ya, untuk memainkan musik dan belum bisa untuk ya nyanyi atau segala macam ya, bisa masuk ke KMCT. Mungkin kita bisa masuk di bagian ke entertainmentnya, apa kalian mungkin bisa editor video ataupun segala macam lah tentang media, itu bisa di situ. Mungkin juga kalian bisa di pembagian pemasaran, promo ataupun lobby ke pihak-pihak terkait, mungkin sponsor dan lain-lain ya, itu bisa masuk aja di KMCT dan di organisasinya juga bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, iya, untuk tidak hanya pelaku saja gitu ya. Iya, betul. Ya. Mungkin bisa contohnya Mas Ipul ya, beliau bukan pelaku musik, nggak pernah main meskipun gitarnya banyak kan gitu. Ya mungkin itu salah satu contohnya gitu ya. Ya, jadi beliau malah aktif di manajemen program. Itu saja. Ada lagi mungkin ditambahkan untuk para audiens ataupun penonton yang di rumah ingin masuk ke KMCT, syaratnya apa gitu? Sebelum tadi kan pengertiannya saja, pengen tahu gitu. Jangan mungkin teman-teman, wah saya jiper nih ataupun saya minder nih masuk KMCT, orangnya wah kayak lihat band Hiena yang notabene-nya mainnya progresif, festivalan menang terus. Aduh, ya mungkin lihat buronan yang berkarya terus kan gitu, lihat ke project yang di weddingan terus, jadi barangkali gitu orang-orang wah nggak mau senior semua atau gimana gitu. Gimana? Ya sebenarnya sih untuk masuk ke KMCT itu sangat mudah sekali. Tadi udah dijelaskan bahwa menggemari seni untuk atau bermusik aja itu udah salah satu kriteria bisa masuk ke komunitas kami, komunitas musik Cirebon Timur. Apalagi kita bisa berteman gitu, dalam arti tak kenal maka tak sayang. Di situ poinnya, intinya sih kenal dulu, ikut, dan ada registrasi hanya KTP saja sebenarnya sih, simple. Jadi mudah, makanya tidak membatasi ini harus orang tua semua harus. Berarti tidak ada ospek gitu ya? Iya, tidak ada kayak penerimaan anggota baru gitu, nggak ada ya? Kayak di kampus gitu nggak ada ya? Simple aja kan, simple ya, hanya datang, ikut gabung, terus registrasi ya. Iya. Nanti kita dapat KTA ya. Iya, betul. Ada contoh KTA-nya Mas? KTA ini yang saya pakai kebetulan. Okay. Ini contoh KTA. Iya. Jadi intinya sih biar
terorganisir lah, namanya komunitas biar resmi aja. Iya benar sekali. Oke, mungkin kedepannya terserah ini ya yang mau jawabnya Mas Ipulnya atau dari Mas Adi, silahkan. Ini ada kesan dan pesan untuk pengurus KMCT dan pelaku seni musik di wilayah Cirebon Timur. Ya, mungkin dari saya wacana kedepannya sebenarnya banyak sekali ya di KMCT ini, terutama perekrutan anggota itu salah satu target juga sebenarnya di KMCT ya. Semakin banyak rekan-rekan yang menggemari musik Cirebon Timur ini, semakin berwarna juga, biar nggak sepi orangnya itu aja kan gitu. Jadi semakin banyak perekrutan. Terus yang keduanya wacana kedepannya mungkin tentang kesekretariatan. Kita lagi ada agenda pembangunan kesekretariatan ya, mudah-mudahan dengan doa dan bantuan rekan-rekan terlaksana dengan baik. Amin. Dan alhamdulillah 2021 yaitu target dari kami. Oke. Terus selanjutnya mungkin produk ya, kita juga ada produk selain teman-teman band di KMCT ini. Banyak karyanya, banyak prestasinya, juga ada produk merchandise. Seperti Apa yang gitu? dipakai Oh iya. Mas Mahfud itu kan. Ya. Ini salah satu produk yang keluaran sekarang ya. Desain keempat ya. Desain keempat, Ya, desain sebelumnya udah keluar 3 desain. Silahkan buat teman-teman yang mau pesen. Targetnya memasarkan produk-produk KMCT ini harus bisa berkembang luas, tidak hanya di sini saja. Iya. Kepengennya tahun ini semakin keluar gitu. Iya. Tidak hanya di Cirebon Timur saja. Iya, itu Minimalnya si Cirebon tahu lah. Gitu. ya minimal Cirebon dulu aja lah, gitu. ya Jawi Majak Kuning lah. Iya. Terus Terus selain kaos apa Mas? ya kebetulan ini yang momen sekarang ini ada album kompilasi. Iya. Ya itu salah Merchandise-nya satu apa aja? Mungkin ada apa lagi? produk juga. Jadi ada udah terpampang di depan, ada CD-nya. Nanti kan ini baru soft launching. Jadi berjalan dulu, nanti ada launching yang sebenarnya gitu. Dalam arti karena kita masih mematuhi protokol kesehatan, jadi kita bikin acara podcast kayak Tapi gini. sebelumnya Mas ya, tadi kan kesan pesannya belum kena nih. Tapi saya pengen ngucapin dulu nih buat Mas ketuanya, ketua KMCT nih. Ini ketua komunitas musik Cirebon Timur yang terpilih di periode ketiga. Jadi satu periodenya itu 2 tahun. Yang pertama, kedua beliau, yang ketiga juga beliau ya. Jadi 6 tahun. Berarti 2 tahun ke depan masih beliau, masih Mas Adi. Nah, ini Mas Adi kedepannya nih kesan pesannya. Apa nggak bosan 6 tahun jadi ketua terus gitu kan? Barangkali butuh regenerasi di luar sana yang punya niat baik untuk KMCT, siapa yang jadi ketua nih gitu. Iya. Ataupun gimana gitu kan Mas Adi butuh regenerasi. Iya harus itu. Mungkin tidak hanya seperti Mas Adi aja, melebihi Mas Adi gitu, melampaui Ya, Mas Adi. itu harapan Iya. juga lah harus. Ya, makanya itu sampaikan. Iya. Oke ya, terima kasih karena terpilihnya kembali saya. Terima kasih buat rekan-rekan pengurus juga, ada Mas Rajito, Mas Ipul dan rekan-rekan pengurus yang ada di rumah juga. Kebetulan mungkin saya terpilih kembali, dipercaya kembali, mudah-mudahan saya masih amanah. Mudah-mudahan rekan-rekan di KMCT juga ya betahlah di KMCT, dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Intinya regenerasi itu penting sebenarnya, dan saya pun tidak merasa benar, tidak merasa lebih baik. Barangkali ada yang lebih baik, silahkan di sini juga bisa berkompetensi di KMCT. Siapa yang mau menghargai nama KMCT lebih baik lah. Betul. Yang penting niatnya baik dulu. Yang penting niatnya baik, tulus, ikhlas, karena di sini sifatnya komunitas yang Ya. tanpa gaji. Setahu saya di organisasi itu kalau di kampus ataupun di lembaga-lembaga seperti itu ada regenerasi setiap tahunnya. Mungkin Iya, bedanya di komunitas, makanya tidak terpatok setiap tahun ada anak baru gitu kan. Iya. Jadi siapa saja yang mau masuk silahkan, dan ya syukur-syukur berkompeten gitu ya. Jadi Iya, betul. bisa menggantikan Mas Adi ke depannya, bukan menyingkirkan, bukan ya, tapi menggantikan lebih baik gitu. Seperti itu. Jadi buat teman-teman pelaku musik atau yang suka musik dan segala macam yang mau masuk KMCT, silahkan ya. Kita tidak menutup kemungkinan untuk merekrut, dan semoga kedepannya generasi KMCT lebih baik dan lebih inovatif, lebih cerdas ya, lebih membawa nama harum KMCT dari yang sekarang lebih baik lagi gitu ya. Amin, amin. Itu Mas Adi, ada lagi mungkin? Ya, Cukup. mungkin sedikit lagi Iya. tambahannya. Tapi sebelumnya Mas dibuka dulu, diminum. Boleh, boleh. Ya.
Mungkin pesan-pesan saya di kepengurusannya buat teman-teman pengurus KMCT, yang pentingnya jaga soliditas, kompak, dan tetaplah berkegiatan positif demi kemajuan komunitas ini. Dan ya banyak ide gagasan silahkan dituangkan. Kita punya program-program yang masih banyak tertunda, kita realisasikan dulu. Dan untuk pelaku musik ya yang ada di Cirebon Timur atau pegiat seni, ya mudah-mudahan dengan suasana yang seperti ini tetaplah kita sabar karena kita lagi dilanda pandemi. Jadi masih banyak, ya saya juga mungkin merasa juga, teman-teman di KMCT juga sama lah, kita sama, semua pelaku seni di Cirebon Timur kita merasakan dampaknya dengan adanya COVID-19. Yang penting mah sabar tapi tetap semangat karena kita aja di sini masih bisa berkarya gitu. Iya, melalui teman-teman, iya melalui ya seperti ini gitu. Ya salah satu contohnya ya itu kompilasi kita- gitu. Meskipun kita di rumah, Iya, ya tetap masih bisa berkarya, tetap semangat ya, ikhtiar lah, intinya sih ikhtiar. Ya. Ya sabar sih gitu. Ya duit ya, Iya. doa, usaha, ikhtiar, ikhtiar. kayaknya tawakal. Ya, betul. Itu Mas Adi dah. Cukup, Nah, Mas. mungkin di situ dulu. Oke, terima kasih. Jangan segitu dulu. Kalau dulu nanti ada lagi ya. Iya. Cukup. Oke, tadi mungkin tentang seputar kepengurusan KMCT. Selanjutnya nanti kita akan beralih ke sayap kiri. Oh, sebelah sini ya. Ada Mas Ipul ya. Ini ada latar belakang agenda kompilasi. Kenapa saya menanyakannya ke Mas Ipul? Karena beliau yang punya, ya beliau yang megang program di KMCT ya, manajemen program, gagasan-gagasan 70% lah. Kebanyakan dari beliau, mungkin beliau juga tidak menutup kemungkinan menerima masukan dari pengurus lain, tapi ya program semuanya ada di Mas Ipul itu ya. Oke, sebelum beralih ke Mas Ipul, silahkan duduk dulu Mas. Ini nyobain dari ludah kopi kan. Iya, meskipun maksudnya lemon tea kan. Sebelum kita menanya ke sana, dan saya pengen terima kasih juga untuk sponsor-sponsor yang sudah mendukung kami ya, support yang sudah mensupport kami. Ini ada Nutriko Sound System, ada Ludah Kopi tentunya. Terima kasih yang sudah memberikan tempat ataupun wadah untuk kami untuk menjalankan acara sore hari ini. Selanjutnya ada Gitar Gebang, ada ownernya juga di sini ya. Ada HM T-shirt ya, Mas Mukmin. Sebelah sananya ada Sintesis nih, ada Mas Regito ya, rekaman segala macam tuh. Di sini semua ada ownernya nih. Ya. Dan juga K Multimedia. Itu K Multimedia itu salah satu divisi di KMCT ya. Jadi itulah pokoknya. Oke, beralih langsung ke narasumber kita yang kedua, ada Mas Ipul. Silakan Mas Ipul, mic-nya dites dulu ya, dites ya. Tes. Nah, iya. Testing, setetes bikin. Ya, jangan ya. Bahaya. Jangan terus ya makanya. Oke, santai, jangan terlalu tegang Mas ya. Anggap aja kita nggak pernah ketemu. Oke, untuk yang kedua ini seputaran tentang latar belakang agenda kompilasi. Ya, ini salah satu albumnya. Ini sebelum jadi seperti itu, prosesnya seperti apa? Kita akan bahas tuntas, kupas tuntas langsung nanti Mas Ipul ya. Ini yang pertama mungkin pertanyaannya Mas. Mas Ipul sehat? Pertanyaannya itu. Alhamdulillah ya Mas Ipul sehat dan tetap menggunakan masker, itu salah satu protokol kesehatan ya. Yang pertama ini serius nih ya. Ada pertanyaan, kenapa muncul album? Nanti dulu sebelum saya nanya, buat teman-teman yang streaming bisa menanyakan tentang seputar KMCT langsung di kolom komentar ya. Nanti admin yang memegang live Facebook, IG ataupun YouTube nanti bisa disampaikan ke kita ya. Yang komentar mau bertanya tentang KMCT silahkan langsung saja komentar ya, nanti disampaikan. Oke, lanjut Mas ya. Kenapa muncul album dengan tema COVID-21? Kayak nonton film gitu ya, bukan ya? COVID-21 kan, COVID kan 19 kan? Betul. Jadi kenapa COVID-21? Apa karena tahunnya? Apa karena lagunya 21 lagu kan nggak tahu kan? Ya makanya saya ingin menanyakan kenapa muncul album dengan tema COVID-21? Silakan. Baik, terima kasih Mas Mabuk dan mohon izin Pak Ketua dan Mas Tito.
mungkin alhamdulillah kita bisa melaksanakan agenda soft launching yang menurut saya ini sudah kelewat tertunda, dan ini juga sebenarnya jadi agenda prioritas dari kami KMCT. Artian bahasa bermusik, bahasa berkarya itu jadi tolak ukur kita ke depan kaitannya untuk bisa memunculkan potensi-potensi yang ada di wilayah Cirebon Timur. Dan berkaitan dengan pertanyaan tadi, kaitan dengan COVID-21, ini sebenarnya jadi agenda yang menurut saya penting kaitannya untuk rekan-rekan pelaku musik, dalam hal ini mungkin segmen ngeband maupun solo, karena di awal-awal pandemi COVID-19 ini kita selaku insan seni atau pelaku musik dimanapun itu di dunia, bahkan semuanya juga merasakan dampaknya, tidak terkecuali di Cirebon Timur, Mas Mabuk. Labakan gitu ya. Betul. Artian kita dipaksakan dengan kondisi ketidaknyamanan untuk berkegiatan maupun berinteraksi. Atas dasar itu kami mencoba mengupayakan mengapresiasi ataupun membuat katakanlah tempat untuk mereka memprakarsai hadirnya sebuah gerakan karya, yaitu COVID-21. COVID-21 sendiri ini community virtual demo, karena memang kami selaku organisasi kepemudaan di wilayah Cirebon Timur juga mencoba untuk konsen ataupun komit terhadap peran pemerintah untuk memerangi penyebaran COVID-19. Oleh karenanya, kreativitas maupun kegiatan yang sebelum-sebelumnya tertunda ini coba kami tuangkan dalam bentuk kompilasi, Mas Mabuk. Dan kenapa 21? Kebetulan momen launching ataupun dibukanya ataupun rilisnya itu baru tahun sekarang, alhamdulillah. Jadi COVID-21 ini salah satu agenda besar kita kaitannya untuk menginventarisir karya-karya anak bangsa, dalam hal ini para musisi ataupun pelaku seni di wilayah Cirebon Timur. Mungkin itu. Ini kan soft launching, Mas. Apa mungkin kedepannya, ini pertanyaan lewat mungkin ya, ini mungkin tadi setelah Mas info berstatement ataupun menjawab, saya ada pertanyaan nih dikit ya. Ini kan soft launching nih, nanti kedepannya mungkin ada nggak brandnya? Yang jelas ada, dan salah satu agenda pada hari ini saja ini membuktikan bahwa kita konsen kaitannya untuk ikut membantu pemerintah untuk penyebaran COVID-19 ini agar secepatnya ini bisa tertanggulangi. Amin. Jadi oleh karenanya agenda soft launching ini kami buat sesederhana mungkin tanpa mengurangi esensi ataupun konteks kegiatan launchingnya sendiri. Ya, dan kita juga tidak mengundang Betul. all KMCT ya. Betul. Jadi hanya orang-orang tertentu saja ya. Betul. Jadi bisa nonton di rumah gitu ya. Betul. Dan tagline yang coba kami angkat dengan COVID-21 ini, harapannya untuk kami pengurus ini menjadi klaster baru di dunia musik Indonesia, yang harapannya ini juga bisa berperan dan berkiprah di dunia permusikan di Nusantara. Itu harapan besar dari KMCT. Itu ya. Jadi ada grand launching tapi belum ditentukan ya. Nanti mungkin kita rumuskan lagi ya. Buat pengurus mungkin nanti dirumuskan lagi. Jadi kita tetap komit untuk mendukung agenda pemerintah yang tidak berkerumun sampai banyak orang kan gitu. Kita hanya lewat virtual aja ya, lewat media saja. Oke, ini tadi kan ada kenapa muncul album udah ya dengan tema COVID-21. Mungkin benar apa tebakan saya 21 itu karena tahunnya 2021 ya Mas ya. Iya, sebenarnya 2020 cuma agak molor ataupun ngaret karena ya pandemi itu ya. Jadi untuk mengumpulkan teman-temannya juga agak susah banget gitu, buat acaranya juga takut ada apa gitu ya. Makanya ini sesederhana mungkin ya. Sesederhana mungkin ya. Minum dulu Mas, minum. Ah iya, santai. Oke, ini ada pertanyaan kedua Mas Ipul. Ya sekali lagi buat teman-teman yang mau nanya lewat media bisa di komen ya.
mas admin lihat barangkali ada yang komen di Facebook ataupun di IG. Nanti ada sesi pertanyaan. Setelah pertanyaan semua nanti ada sesi pertanyaan lewat media ya. Untuk pertanyaan yang kedua, ada berapa band dan berapa lagu yang ada di album kompilasi gitu, dan siapa saja yang terlibat? Mungkin ini pertanyaannya nanti ke Mas Rojito Oh, selaku iya. penanggung jawab Oh, Mas Ipul lebih ke ini ya. ke selaku penanggung jawab produksi. Cuman ada beberapa hal mungkin Mas Mabuk boleh saya tambahkan. Boleh. Artian di COVID-21 ini kami dari pengurus ini tidak membatasi rekan-rekan yang mau terlibat atau nantinya akan terlibat. Dalam arti kata mungkin ini bisa menginspirasi kita bisa buat proyek-proyek selanjutnya kaitan untuk menginventarisir karya. Artian mohon maaf bila di luaran masih belum terakomodir ataupun belum tercover oleh kami, karena sejujurnya ini bukan agenda ujung dari keberadaan KMCT. Justru ini awal mula KMCT untuk merangkul mereka-mereka yang notabene produktif dari hal berkarya. Jadi kami di KMCT tidak membatasi, mungkin next project juga akan ada agenda ataupun kegiatan serupa dengan tagline yang berbeda. Yang jelas kami terbuka, kami open, kami juga menerima masukan atau kritikan, bahkan barangkali ada rekan-rekan yang di luar yang belum tergabung ini masih bertanya-tanya tentang langkah selanjutnya ataupun agenda serupa berkaitan dengan karya. Mungkin itu yang saya tambahkan. Mungkin nanti ada part keduanya gitu ya. Betul, betul. Oke, terima kasih Mas Ipul. Cukup ini. Cukup. Tapi jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Ya wis. Iya, siap. Oke, terima kasih buat Mas Ipul yang tadi memaparkan tentang kenapa muncul album dengan tema COVID-21 gitu ya. Perkembangbiakannya seperti apa tadi sudah dijawab ya. Itu. Untuk selanjutnya kita langsung loncat ke Mas Rojito yang paling jauh dari saya ya. Ini tentang proses produksi album kompilasi 21 COVID-21 ini. Ini karena beliau salah satu yang memperkasih mengumpulkan lagu-lagunya itu, ataupun dia juga punya studio rekaman di rumahnya, ada Synthesis Production ya. Ya, ini beliau juga yang bikin beginiannya gitu ya, yang mengumpulkan lagunya, yang mengurutkan lagu-lagunya ya beliau ini. Makanya saya pengen agak ngorek-ngorek Mas Rojito gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman di sana juga pada kepo ya. Silakan Mas Rojito, mic-nya dites dulu ya. Barangkali ya, siap. Kurang apa gitu? Dribble? Ya, basket ya dribble. Oke. Oke, ini Mas Rojito. Mas Rojito, apa kabarnya Mas Rojito? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, dan semoga teman-teman yang di rumah juga tetap sehat dan tetap dilindungi oleh Allah ya. Amin, amin. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Ada berapa band dan berapa lagu yang ada di album kompilasi? Sebelum saya cek, sebelum saya jawab, minum dulu ya, boleh ya? Boleh. Dibuka aja, gak apa-apa Mas kalau Mas ngomong ya. Bisa aja kan gitu ya. Pasti rasanya asam. Karena nggak ngerokok. Saya Mas Adi, Mas Ipul, teman-teman di rumah juga. Saya nggak disapa. Oh enggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Ya. Oke, tadi apa pertanyaan lu? Kenapa? Ada berapa band dan berapa lagu yang ada di album kompilasi? Kalau band sih yang masuk itu ada 7 7 band. band, dan 3 lagu itu dari proyekan band-band KMCT. Ada 7 band semuanya. Berarti ada solo juga, ada band juga, ada yang proyekan. Ya mungkin kayak di sini saya tulis ada jingle juga ya, jingle KMCT ya. Iya. Oke, jadi campur ya. Nah, ini yang keduanya ada pertanyaan nih, siapa saja yang terlibat? Siapa saja yang terlibat, tentunya ya semua band-band yang ada di KMCT.
Salah satu contohnya mungkin Mas. Salah satu contohnya ada teman-teman dari Bulona, dari The Masker, Oh, ada. Oh iya, ada Gening Caruban juga ya. ada. Iya, jadi ada Gening Caruban, ada jingle juga, ya ada band-band juga ya. Iya. Nanti boleh nanti pas kita sudah menyebarkan CD-nya bisa beli langsung ya. Oke, itu sama saja terlibat dan di mana? Tempat produksinya itu banyak tempatnya. Oh iya. Dan setiap band punya rekaman gitu ya. Ya, karena kita kan kondisi masih kayak gini kan. Mungkin teman-teman band juga Rekaman dulu baru dikirim lagunya. Gitu. susah untuk keluar jauh-jauh kan susah mungkin. Iya. Mungkin mereka pada rekaman di tempat-tempat studio recording yang terdekat dengan Rumahnya rumah mereka. atau basecampnya gitu ya. Banyak. Banyak. Tapi utamanya di Mas Rujito ya, di sintesis ya. Masteringnya ya. Iya, ending masteringnya di saya. Sudah jadi berarti ya? Udah. Sudah, ini sudah ada contohnya ya. Oke, jadi ini salah satu contohnya, siapa yang tahu dulu? Wah, ada nama-nama bandnya ataupun pengisi yang punya karyanya juga di sini. Ada KMCT, juga KMCT, ada Gening Caruban. Ya, banyak lah, ada bandnya juga. Termasuk ada Jalal Waton juga di sini yang saya tadi baca itu ya sini. Oke, itu berapa lama Mas waktunya? Prosesnya itu Kira-kira aja barangkali tidak nggak harus tepat tuh. iya, cukup lama Mas Mampu. Sekitar 4 bulanan. 4 bulan. Seharusnya mungkin kalau dalam kondisi normal paling perkiraan saya sebulan harusnya saya masuk untuk dimasukkan ke dalam album Covid ini. Dan semuanya itu karena proses recordingnya di beda-beda tempat, akhirnya kan belang, artinya rasanya itu nggak sama gitu. Dan saya yang ditugaskan untuk Menyamakan itu ya. iya, biar paling enggak hasil recording itu layak untuk didengar. Ya. Masteringnya gitu ya. Iya, itu dari segi apa, materi lagu yang masuk. Terus juga dari proses produksi juga ada kendalanya banyak. Salah satu contohnya mungkin kayak lagu single KMCT. Wah iya. Ya, itu cukup rumit, sebenarnya cukup rumit banget karena di sini kan pengerjaannya bukan satu ataupun 2 orang, Iya. tapi saya sengaja melibatkan semua musisi-musisi yang ada di KMCT untuk mengisi lagu itu, termasuk vokalisnya juga Berenam ya. banyak. Bikin mumet gitu ya menyatukannya ya. Istilahnya dari sekian banyak orang, tentu kan masalah selera juga beda-beda, karakter juga beda, tapi di sini gimana caranya supaya dari perbedaan itu kita bisa serasi, selaras dan seimbang. Wah. Bahasanya kayak mau nyalon ya Mas ya. Selaras sih. Kayak ini ya, visi-misi gitu ya. Bercanda bro. Ya, gitu. Ada lagi Pak? Bedanya gitu. Terus dari apa lagi ya? Banyak lah pokoknya. Nah, pokoknya itu ya, termasuknya itu ya. Udah, mungkin itu salah satu kendalanya. Jadi ada beberapa, ini kesimpulan dari Mas Rojito tadi ya, kendala yang paling ini ya, yang paling complicated ya, mungkin di beberapa band ataupun beberapa yang ngisi di album itu kan rekamannya di tempat-tempat yang berbeda, dan mungkin kayak volume atau apa segala macamnya berbeda, tidak sama semuanya. Jadi beliaulah yang menyaring dan menyatukan semuanya dari 10 lagu itu. Itulah seperti itu, dan itu di luar apa Covid ya, maksudnya dalam arti kalau Covid mah emang masalah gitu. Jadi ya udah nggak usah dibahas gitu tuh. Pasti semuanya juga gitu kan. Benar. Ya belajar segala macam itu karena Covid yang ini. Ya karena ya band-band ataupun pelaku seni yang manggung-manggung juga kan segala macam itu kan karena Covid, itu perizinan dan segala macam gitu. Terima kasih. Itu sudah mungkin dari Mas Adi, Mas Ipul, Mas Rojito. Ini saya cuma menyampaikan inilah KMCT yang membuat acara seperti ini, virtual demo ya, ada community virtual demo. Jadi kita tetap berkarya, tetap membuat acara, tapi dengan mengikuti anjuran dari pemerintah, dan kita menggunakan masker, menggunakan sanitizer ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, kalau emang tidak percaya, di belakang juga nggak banyak penonton, hanya beberapa saja. Itu hanya teman-teman kru yang video segala macam itu seperti itu. Dan mohon untuk ini hanya menyampaikan saja, mungkin ini keluhan dari pelaku musik, pelaku seni musik di Cirebon Timur khususnya, dan kayaknya semuanya ya di dunia ataupun ya khususnya di Indonesia, untuk
pemerintah ataupun segala macam untuk izin jangan terlalu dipersulit. Terima kasih. Itu saja. Kasihan, ini hanya menyampaikan keluhan dari teman-teman. Benar kan Mas ya? Jangan dipersulit meskipun ya jangan dipersulit dalam arti kita tetap kalau misalnya emang pelaku seninya tidak mematuhi protokol kesehatan ya nggak apa-apa gitu. Yang penting tetap protokol kesehatan itu seperti itu. Terima kasih untuk Mas Adi, hatur nuhun. Terima kasih untuk Mas Ipul juga yang sudah menjawab dan Mas Rujito. Ada komentar tidak di situ yang nanya? Barangkali siapa? Satu pertanyaan mungkin. Silahkan. Mau tanya dong Mas, sekalian kaosnya yang dipakai Mas Mahbub bagus. Kalau mau kaos itu apa harus menjadi keanggotaan KMCT dulu? Sedangkan saya bukan pemusik, gimana gitu? Oh, pertanyaannya mau tanya dong Mas, mau tahu dong Mas, mau tanya kaos yang dipakai saya katanya bagus ini ada kaos yang terbaru desain keempat, siapa namanya? IM Verdika. Oh Mas IM Verdika ya, IM Verdika ya itu ini yang mau beli kaos saya kan belum bukan anggota KMCT dan pengen beli kaos bisa enggak gitu istilah itunya lebih lengkapnya ya ini kaosnya. Saya kelihatan ini. Ini kaosnya ya. Ada beberapa kaos mungkin nggak apa-apa mungkin dari beberapa desain ada yang maju ke depan desain yang ketiga ke pertama dan nggak apa-apa kita contoh sini Mas Acong, Mas Asep. Iya ini juga kru ini juga kru ini di sini. Nah, dan Mas Pandu, ini desain pertama, jalan promo ya. Sini Mas agak belakang Mas, nggak kelihatan dari situ. Gak apa-apa di situ ya. Gak apa-apa. Nah, silakan. Tuh ini desain pertama, ini desain kedua, ini desain ketiga, ini desain keempat. Seperti itu. Ya, silakan untuk duduk lagi. Terima kasih. Ya, ini sekalian promo ya. Silakan itu pertanyaannya Mas. Boleh tidak membeli itu dan syaratnya seperti apa? Apakah disamakan dengan teman-teman anggota atau gimana gitu? Ya sebenarnya simple, sangat boleh sekali gitu. Karena merchandise ini memang kita produkkan atau untuk umum ya? dijual ya untuk umum ya. Jadi tidak memang untuk khusus saya pribadi atau teman pengurus saja. Jadi siapapun boleh membeli dan teknisnya ya kayak beli merchandise biasa aja. Iya, bisa di IG dicantum ada ya. Iya, di situ ada kontak personnya, boleh hubungi admin KMCT aja gitu. Iya, asal mungkin satu ini pesan mungkin agak ini ya. Tidak menyalahgunakan ketika memakai kaos KMCT mungkin jadi begal ataupun apa segala macam itu ya mungkin ya. Salah satu contohnya jangan melakukan hal yang negatif gitu ya. Ya mungkin sedikit menambahkan selain ini bentuk dari passion istilahnya kami secara sebagai sebuah pergerakan kepemudaan juga perlu diketahui dengan merchandise yang coba kami katakanlah jual ini juga ketika rekan-rekan di rumah ataupun di manapun itu membeli merchandise kami ini juga salah satu bentuk support ke kita karena semua laba atau keuntungan dari penjualan merchandise KMCT ini kami alokasikan ke semua kegiatan KMCT karena perlu diketahui di KMCT ini bukan organisasi yang berdasarkan iuran, kami no profit no oriented, artian kami tidak katakanlah ada iuran ataupun cicilan keanggotaan itu tidak ada. Jadi murni dari penjualan karya-karya ataupun kreativitas yang ada di kepengurusan di KMCT. Jadi dengan membeli secara otomatis ikut membantu kita untuk mensukseskan semua kegiatan-kegiatan yang ada di KMCT. Ya. Mungkin itu Mas Mabuk. Jadi istilahnya tidak patungan ya. Kita membayar uang tapi mendapatkan kaosnya gitu kan. Iya. Selain kaos kan ada stiker mungkin ya. Ada juga gantungan kunci itu buat teman-teman dari ekonomi kreatif diadakan lagi ya. Banyak yang menanyakan juga ya tentang masker juga, masker KMCT juga. Iya, boleh sini Mas. Sebelah sini aja, jangan sebelah sana. Ini ada maskernya juga, ada masker KMCT juga. Nanti boleh ya buat ekonomi kreatif mau bikin desain kayak masker, stiker, terus
gantungan kunci dan kaos, difoto dan dikasih harganya gitu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nanya. Itu salah satu pertanyaan dari Mas Ihsan M. Ferdika ya. Terima kasih untuk Oke, ini dan juga nanti ini ada album untuk kedepannya buat teman-teman. Nanti kalau misalnya kita sudah produksi untuk beberapa keping kedepannya, kalau teman-teman kepo dengan lagu-lagunya ya, bisa langsung membeli album ini. Nanti belum di ini, tapi ini ada salah satu contohnya dan ada beberapa lagu, ada 10 lagu ya, ada 10 lagu di belakangnya. Ada Alexandria, No Project, ada The Masker, Yena, Muhaidir, ada Buronan, ada Rajut, ada Arag, Gending Caruba, dan KMCT. Nah, itu salah satu contohnya tuh CD-nya. Oke, terima kasih untuk Mas Adi, Mas Ipul, dan Mas Rejito, dan Masya Allah ya. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di sini. Hatur nuhun. Iya, hati-hati di jalan, di belakang layar bikin update segala macam ya dia. Tuh. Oke, selamat datang Mas Ito. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Saya langsung aja nanya semuanya kan gitu. Untuk langsung saja ini pertanyaan ya. Sebelum ke pencipta lagu, kita ke beberapa teman-teman. Ini salah satunya Mas Lani selaku perwakilan dari band yang mengisi di album ini. Ya, ini beliau dari personil Hyena ya. Saya pengen menanyakan ini Mas ya, Mas Erlan masuk ke album ini, album COVID-21 ini ya, Community Virtual Demo itu rasanya seperti apa dan prosesnya seperti apa? Sedikit aja ya, nggak apa-apa. Rasa wah, apakah biasa aja masuk ke album COVID kan gitu, bisa jadi kan gitu. Ya nggak apa-apa, silakan Mas Erlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlan dari Hyena. Ya. Sekaligus Tunggu kami. Oh, bukan. saya yang di rumah jangan lupa pakai masker. Oh, iya. Kayak film Sinambut ya. Ya, Gimana, Mas? rasanya ya ini yang ditunggu-tunggu. Oh, Ya, yang ditunggu-tunggu saya udah lama. iya. Ya, prosesnya juga lumayan banyak rintangan juga. Menyakitkan, menyedihkan. Penyakit. Iya, iya. Gimana? Ya senang sih udah rampung semuanya, lagu-lagunya juga udah rampung semua, alhamdulillah. Dan masuk ya. Mungkin ini single pertama Hyena, setahu saya gitu ya. Single pertama. Single pertama dan masuk langsung ke Ke album kompilasi ya. Satunya. CT ini ya, ayo itu wah. Apa ya? Kalau kendala mah sama aja mungkin ya, jangan terlalu panjang lah ya. Harapan untuk CD album ini gitu Mas, kedepannya barangkali buat yang fans-fansnya Hyena gitu. Apakah wajib membeli gitu atau gimana kan gitu? Silahkan sampaikan. Kalau harapannya sih mudah-mudahan lagunya bisa disenangin. Disenangin? Iya. Bukan Disukai banyak Iya. pendengar. Ya, Sudah. aja. Oke. Enggak, sampaikan buat fansnya Hyena barangkali mau beli gitu kan. Nanti Ya, nanti tunggu tanggal mainnya. jangan lupa dibeli gitu. Jangan lupa dibeli. Iya gitu dong, maksudnya saya gitu. Gak usah kaku-kaku amat, santai. Iya. Oke, terima kasih Mas Erlan yang selaku perwakilan dari band kompilasi album COVID-21 KMCT ya. Untuk yang selanjutnya ada Mas Pandu ya. Cek. Iya. Halo, Mas Panduan Suara. Pandowina. Oh, Pandu Wijaya. Iya. Jadi beliau itu namanya Pandu. Jadi selamanya dipandu terus gitu. Iya. Saya mau mandu. Iya. Oke, Mas Pandu sehat ya? Tetap ya tadi ya udah ya. Alhamdulillah. Ini Mas Pandu selaku perwakilan dari vokalis Jingle KMCT. Yes. Untuk Mas Pandu dan Mas Suto mungkin ya berdua langsung ya. Langsung berdua dari vokalis Jingle KMCT, ini perwakilan dari vokalis Jingle KMCT. Pertanyaannya sama untuk kedua
teman-teman vokalis, ini perwakilan vokalis ya. Untuk Mas Pandu mungkin ya, perasaannya gimana bisa ikut andil jadi vokalis di jingle KMCT yang notabene-nya ini jingle itu seperti lagu kebangsaannya KMCT gitu. Iya. Ya kalau misalnya ini mah kayak himne, kayak mas gitulah. Iya. Ya. Jadi ini bakal terkenang nanti setiap ada acara KMCT pasti lagu ini dibawakan nih, gitu. Gimana rasanya gitu? Rasanya dulu dari Mas Pandu, latar belakangnya dari mana, band apa mungkin, silakan, gak apa-apa. Sekaligus perasaannya gimana gitu. Oke, latar belakang saya dari band Meora. Jangan lupa follow IG-nya dulu. Ya kan promosi. Iya. Rasanya pasti sangat excited banget lah. Dan pengalaman menarik juga sih. Iya. Tiba-tiba di chat itu sama Mas Suto kan, kamu ngisi di jingle KMCT. Wah, tadinya saya nggak tahu itu jingle apa. Isi gitar, Ngisi vokal. oh vokal. Iya. Jadi pengalaman menarik dan tentunya sangat senang lah bisa termasuk dalam jingle. Iya, dan termasuk paling muda gitu ya. Iya. Jadi kita di KMCT tidak mengotak-kotakan. Ya tidak mengotak-kotakan yang tua senior gitu ya. Yang senior. Atau yang legend atau yang lebih muda, tidak mengotak-kotakan, kita sama gitu. Iya, betul. Itu di musik. Tuh, perlu dicatat teman-teman yang di rumah Iya, ya. makanya gabung KMCT. Asik. Kita ngomong sekarang. Diajari. Oh iya, oke. Terima kasih, itu perasaan kesan dari Mas Pandu ya. Iya. Oke, ini selanjutnya langsung ke Mas Suto. Masih tentang jingle ya. Jingle KMCT, Mas Suto. Tadi kan kesannya, perasaannya gimana masuk jadi vokalis jingle KMCT. Ini sekarang ke Mas Suto, itu kendalanya ya. Kendala dari proses pembuatan lagu jingle KMCT. Ya, silakan. Dari kendala ya Bu. Yes. Kebetulan saya di jingle KMCT pengisi vokalnya saya sebagai koordinator yang mengordinir semua vokalis yang ada di Cirebon Timur. Iya. Kendala yang utama itu pertama masalah waktu, karena vokalis Cirebon Timur itu keren semua, waktunya benar-benar sibuk, apalagi vokalisnya ke project tuh. Siap. Jobnya banyak, amin. Amin ya Allah. Di-cancelin Mas. Ya alhamdulillah pada malam itu kan niatnya cuman hanya sekedar bagi-bagi part-part buat vokal, kebagian part buat vokal. Ternyata kepalang kerennya semua orang pas ngumpul udah langsung di tag vokal aja, panggil operatornya sekalian gitu. Ya langsung dijemput ya. Malam itu sampai kita ngelakuin tag vokal kelar jam 5 pagi. Oh, yang jemput ya apa Mas? Ada. Adalah ya. Iya. Bukan temennya, bukan. Ya supir. Ah, supir. Itu langsung ya. Jadi emang awalnya cuma latihan lah, pembagian part, siapa yang pertama, siapa yang bridge, siapa yang rap ya. Iya benar. Tapi ternyata malam itu juga langsung diundang dan rekaman, mungkin karena mumpung ketemu bareng Iya. dan kapan lagi kan gitu. Dan penciptanya juga langsung diundang waktu itu ya, suruh Iya. bawa ikan bakar ya, setahu saya ya. Kebetulan penciptanya kan ada di samping saya. Beliau sangat loyal. Oh ini penciptanya. Penciptanya. Oh, iya. Beliau sangat loyal kepada project garapan ini. Waktu itu saya langsung telepon, ini Bang, ini langsung di record, langsung diambil ke vokal. Yang benar. Ternyata beliau langsung meluncur ke studio. Ternyata ikannya habis, nggak ada, adanya masih kecil jadi nggak bawa. Dia sambil bawa oleh-oleh gitu. keren. Itu kendalanya ya. Jadi itu berapa lama Mas? Jadi untuk pertemuan pertama tag vokal itu baru 80%, dilanjut sampai jam 5 pagi. Nah, tuh. Dilanjut ke hari kedua buat Pertemuan kedua ya, pertemuan kedua bukan hari kedua ya. Kedua buat finishing sampai jam 3 pagi juga. Nah, itu jadi tidak hanya satu hari ya.
tidak. Jadi beberapa minggu baru ketemu ngumpulin lagi baru itu ya. Itu salah satu kendalanya tadi mungkin perasaannya ini kendalanya. Terima kasih Mas Suto Buronan. Ini vokalisnya Buronan ya. Jadi selalu diburon sama setiap orang. Buat buron yang ada di Indonesia tuh Jangan lupa beli. lagu buronan ada di sini nih. Iya. Album. Jangan lupa diburon ininya ya. Jadi kalau misalnya sebelum kehabisan diburon langsung ininya nih kasetnya nih ya Iya, ataupun iya. CD-nya. Oke, Allahu Akbar. Terima kasih. Terima kasih Mas Suto ya. Alhamdulillah itu tadi salah satu ini tadi sudah menjawab tentang jadi band salah satu masuk di band album kompilasi. Ini Mas Pandu salah satu vokalis dan ya berdua ini vokalis dari jingle KMCT. Selanjutnya udah terima kasih. Belum ya selesai. Maaf Mas, ya Allah bercanda biar asik gitu nggak terlalu formal gitu kan. Oke, ini ada Mas Yosep. Nanti memperkenalkan diri nggak apa-apa. Barangkali namanya Yosep Supratman atau apa kan nggak tahu kan. Iya. Ini ada salah satu gitaris buronan juga. Ada juga dia pencipta lagu. Ini lebih ke pencipta lagu jingle KMCT-nya ya untuk Mas Yosep. Silakan Mas. Ya pakai sesi Beliau sensor. orangnya tertib, selalu matuhin 3M. Oh iya. Apa tuh? Makan, mandi, main yang jauh. Iya. bukan menggunakan masker ya. Oh, aduh, menggunakan mencuci tangan bukan. Menjaga jarak bukan. Oh, oh. Iya benar. Saya banget itu. Setelah mandi makan langsung main. Kalau belum mandi malas di rumah aja gitu ya. Oke, Mas Yosep gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu jenggot palsu apa wig? Mas? Sebelum ke pertanyaan serius kan gitu. Iya, terima kasih ini Mas Yosep sudah hadir di sini selaku pencipta lagu dari jingle KMCT dan juga pencipta lagu dari lagu Buronan ya. Benar ya? Buronan ya. Tapi itu bonus ya. Pakai mic dong. Oh iya. Iya, ini ada pertanyaan untuk Mas Yosep selaku pencipta lagu dari jingle KMCT. Lebih ke belum ke produksi ya, lebih ke ini. Apa namanya? Apa yang memperkasai Mas Yosep tahu-tahu saya pengen bikin lagu buat KMCT itu dulu. Apakah ada tuntutan dari teman-teman pengurus ataupun memang iseng gitu? Silakan. Sebenarnya lebih ke apa? Ya, jadi saya mengenai penciptaan lagu itu sebenarnya cuma AIWO, ECGD, jadi lebih diperindah itu karena diisi sama vokalis keren, karena apa pengisi musiknya yang keren gitu, jadi lebih ke ya apa? Ini pengalaman pribadi saya selama. Bukan ditanya sama polisi loh, saya bukan bapak. Oh pak. Jadi dari penggalan lirik tersebut pun ya Bentar mas ya, iklan dulu. Oke mas. Oh kan itu ya iklan. Oke. Lebih dekat mas mic-nya, kalau nggak dibuka aja nggak apa-apa. Iya, biar lebih keren. Buka aja agak dekat ya. Iya. Yes pak. Jadi pertanyaannya apa mas? Iya, tanya aja apa yang memperkasai Mas Yosep atau siapa yang bikin lagu buat kebangsaan KMCT gitu atau apa gitu, tahu-tahu bikin lagu gitu. Pertama karena KMCT kalau menurut saya sih ya udah keren dan patut ada jinglenya, dan ini lebih apa ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para musisi lain. Saya menulis lagu ini pun ya berdasarkan pengalaman saya selama mengikuti musik di Cirebon Timur. Mungkin saya angkatan ngeband sekitar tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah. Oh saya baru lahir. Iya paling. Ya dulu itu mungkin ngeband itu lebih ke sendiri-sendiri, nggak ada
nggak ada wadahnya. nggak ada wadah kayak Kirain band sendiri, kalau sendiri solo mas. iya kayak jadi dulu itu istilahnya band ya sendiri-sendiri lah. Iya, maksudnya tidak ada wadah, tidak ada kumpulan gitu ya, nggak ada yang merangkul, tidak ada yang inilah. Iya, jadi kalau sekarang sih ada wadah yaitu KMCT, ngeband itu lebih mudah, lebih ya ada- Terarah lah. terarah lah. Iya. Banyak yang support gitu. Ya barangkali mungkin kita bisa main di kafe ataupun segala macam itu berkat KMCT juga kan Iya. gitu. Ada channelnya gitu ya. Dulu saya nggak pernah ngeband dan akhirnya gara-gara KMCT saya jadi anak band. Oh anak band. Iya emang orang tuanya kali jadi anak band ya. itu dari kalau misalnya kata-kata ya tadi kan inspirasinya pas lagi ngapain tuh mas Yosefnya tuh pengen tahu. Boleh dibuka Boleh. ya kadang naik mobil. Oh, iya. Gak apa-apa itu kan barangkali teman-teman pengen inspirasinya dari mana kan nggak tahu yang suka yang belum bisa menciptakan lagu bisa jadi kan seperti itu Ya lagu itu mungkin nggak apa-apa. sama lah kayak apa kalau mengenai nada itu sama kayak pecinta-pecinta yang lain apa pecinta lagu yang lain mungkin pas lagi naik motor direkam biar nggak lupa gitu Iya. mungkin pas lagi perjuangan apa gitu Iya. jadi direkam lah namun, Ya tahu-tahu lagi ngigo lagi bayang tahu-tahu dapat nada gitu iya. ya. Nah mengenai kalimat mungkin lebih ke pengalaman pribadi dan insya Allah apa perasaan kita sama lah. Iya. Insya Allah sama. Maksudnya dalam artian dulu itu ngeband gak kayak gini seperti udah ada kayak KMCT gitu. Pokoknya KMCT keren. Oh terbaik lah pokoknya ya semenjak adanya KMCT band-band itu lebih terorganisir gitu ya. Ada kumpulannya. Simpelnya ngomong ngebandnya lebih gampang gitu. Iya lebih gampang tidak ya lulu gua gitu kalau dulu kan gitu ya. Dulu sih kalau apa istilahnya kalau ada orang lewat, wah ada artis lewat. Contohnya Mas Ipul. Mas itu dulu artis itu. Oh iya. Contohnya gimana dikit. Puluhan artis. Oh. Ada gitaris keren kono. Aduh. Puluhan artis. Oh iya. Itu dulu ya. Dulu sekarang enggak. Malah sekarang jadi teman kan gitu. CS. Iya. Ya, betul. Itu terima kasih Mas Yosef. Harapan untuk jingle KMCT ataupun kompilasi ya, lebih ke kompilasi. Harapan dari Mas Yosef apa selaku pencipta lagu? Harapan pertama semoga bisa menghibur orang banyak dari apa dari berbagai kalangan genre, semoga terhibur dengan adanya kompilasi ini. Yang kedua mungkin lebih semoga ada yang ngikutin lah, maksudnya apa ya? Mengcover. Bukan mengcover, jadi semoga Oh, iya. ini bisa jadi titik awal. Titik awal itu. Inspirasi buat yang lain gitu ya. Motivasi. Insya Allah, semoga. Semoga, amin. Dan semoga adalah kompilasi-kompilasi album seperti ini dan semoga Amin. tidak KMCT tidak kompilasi album sekarang saja, mungkin nanti ada part kedua band-band baru yang baru datang gitu ya, ada part ketiga insya Allah ya. Ini salah satu agenda mungkin dari Pak Menpro, agenda kedepannya ya proker lah, bisa jadi semoga aja kedepannya ada Yang tidak mungkin hanya ke ini depan aja. bisa jadi ada kompilasi lagu rock, Iya. mungkin ada kompilasi. Kompilasi penyakit bukan? Komplikasi itu bukan kompilasi salah. Mungkin ada kompilasi Harling, ada kompilasi. Wah iya, genre-genre gitu ya. Jadi kalau genre itu setiap genre ada kompilasi. Iya, semoga aja gitu ya. Dan diperkasih sama KMCT juga insya Allah mungkin ya. Amin. Semoga saja gitu ada yang mempercayakan sama KMCT gitu ya. Semoga KMCT semakin bermasyarakat lah. Iya, benar. Komunitas masyarakat Jawa Timur apa gimana? M-nya apa? Musik apa masyarakat nih? LSM. Aduh, ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ini pengen mendengarkan salah satu jingle KMCT pengen mendengarkan mungkin dari song pertama sampai rap lah ya. Mas Yosef main sulingnya. Nanti ini vokalisnya ada di sini. Silakan. Ambil gitarnya Mas Yosef. Oke, ini salah satu sebelum kita ini sambil cek sound ya. Ini ada jingle KMCT ya. Ini kita bawakan tidak full biar teman-teman di rumah kepo ya, kesanaran ya.
penasaran ya. Kedepannya bisa dibeli lagunya. Dan juga ini salah satu song dari pertama, bridge rap pertama ya. Jadi buat teman-teman ini salah satu, ini band Jingle KMCT. Bukan band ya, lagu KMCT, Jingle KMCT. Silakan. Warna pelangi yang tak sama, estetika aneka yang mewarna, selera yang tak pernah sama, memperkaya cita rasa dunia. Arogansi yang tak menjalan, MCT hadir untuk semua warna. Kita mendukung anjuran dari pemerintah dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. 3M itu. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Terima kasih buat Ludek Kopi yang sudah memberikan wadah kami untuk berkarya di sini. Terima kasih untuk semua all support ya. Ada Neotriko, Ludek Kopi, ada Gitar Gebang, ada HM T-shirt, ada K Multimedia, dan juga Synthesis Production. Terima kasih yang sudah mensupport kami. Jangan lupa nantikan album kompilasi COVID-21 Community Virtual Demo dari komunitas musik Cirebon Timur. Oke, cukup sekian dari saya MC Mabu Haidin. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri, tidak mengurangi rasa hormat. Terima kasih untuk para penonton yang sudah hadir. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya ya, YouTube KMCT Channel. Jangan lupa di follow juga IG-nya komunitas musik Cirebon Timur, dan di Facebook-nya komunitas musik Cirebon Timur ya. Dengan itu kalian bisa mendukung kami, dan juga jangan lupa membeli kaos dari ataupun merchandise dari komunitas musik Cirebon Timur. Kami mohon pamit undur diri, meskipun munafik tapi tetap menarik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik Cirebon Timur. Selamat sore. Warna pelangi yang tak sama, estetika aneka yang mewarna, selera yang tak pernah sama, memperkaya cita rasa